Nicholas Saputra dan Wingky Wiryawan merupakan dua sosok pemuda berbakat yang pamornya sedang bersinar. Sejumlah karakter yang berbeda mampu mereka perankan dengan baik. Wajar jika akhirnya Nico berhasil menyabet gelar aktor terbaik di ajang Festival Film Indonesia berkat aktingnya di film layar lebar Suhokgi. Sedangkan Wingky, walau belum seberuntung Nico, ia berhasil mendapatkan kontrak main di 5 judul film layar lebar dan 3 film yang belum diluncurkan. Dan kini Wingky Wiryawan sedang sibuk yang di rumah istri saya, dia bilang, kok belum laporan gitu. Kita sih nambah PR polisi, kita bilang. Sebetulnya yang harusnya segera ditangkepin itu yang merugikan negara dan bangsa. Yang malingnya nggak tanggung-tanggung, miliaran, triliunan itu. Kalau ini maling yang masuk rumah saya ini maling masalah perut. Pong Harjatmo sepertinya mengikhlaskan harta bendanya yang telah raib. Prinsipnya harta hilang masih bisa dicari lagi. Lain soal kalau sampai ada anggota keluarga Pong yang celaka. Pong pasti sangat berharap agar pelakunya segera tertangkap. Untungnya anak saya yang nomor 2 belum pulang kuliah. Nah kalau disekap terus dicederai kan udah sikap saya beda lagi. Selama manusia ini masih menginjak tanah, pasti masih ada cobaan dari Tuhan. Dan teman-teman saya udah yang nggak tahu keberapa kali, Mas Pong, kalau diikhlasin akan berlipat ganda nanti. Tak ada salahnya punya sikap ikhlas, namun begitu jangan pernah meninggalkan sikap waspada. Kalaupun tak punya sistem keamanan rumah yang canggih seperti alarm dan kamera pengintai, setidaknya kita bisa mengandalkan mata para tetangga di sekitar rumah kita. Syaratnya tentu saja kita harus mau membaur dengan mereka. Kalau tidak, mana ada tetangga yang peduli dengan kita. Betul kan? Ya mungkin aku harus lebih dekat lagi dengan lingkungan, dengan tetangga. Karena walau bagaimanapun kalau kita ada kejadian apa-apa, ada musibah, pasti kita yang pertama kita minta tolong adalah tetangga kan. Pemirsa, tetangga tidak akan peduli pada Anda jika Anda tidak peduli pada tetangga Anda. Pemirsa, biasanya artis paling gak suka kalau dibilang mengalami cinta lokasi. Contohnya saja Nicholas Saputra. Nicholas gak mau dibilang mengalami cinlok dengan Mariana Renata. Tapi jangan salah loh pemirsa, ternyata ada banyak juga artis yang malah setuju-setuju saja dengan cinlok, bahkan mereka sibuk mengkampanyekannya. Namun siapa artis yang berkata demikian? Ternyata dialah Wingky Wiryawan. Wingky yang sudah beristri ini main satu film dengan Luna Maya. Nah loh, jangan-jangan Wingky terlibat cinta lokasi lagi. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan jawaban Wingky berikut ini. Nicholas Saputra dan Wingky Wiryawan merupakan dua sosok pemuda berbakat yang pamornya sedang bersinar. Sejumlah karakter yang berbeda mampu mereka perankan dengan baik. Wajar jika akhirnya Nico berhasil menyabet gelar aktor terbaik di ajang Festival Film Indonesia berkat aktingnya di film layar lebar Suhokgi. Sedangkan Wingky, walau belum seberuntung Nico, ia berhasil mendapatkan kontrak main di 5 judul film layar lebar dan 3 film yang belum diluncurkan. Dan kini Wingky Wiryawan sedang sibuk mempromosikan film terbarunya Ruang. Intinya berkat kerja keras dan kemauan untuk belajarlah yang bisa menyulap mereka sampai ke titik kesuksesan. Saya ngelakuin ini semua karena hati nurani saya. Kalau saya merasa ada kesempatan yang baik untuk main film, mungkin ada tawaran yang baik juga, pasti saya akan ambil gitu. Di Ruang ini kan filmnya tempo dulu, klasik gitu ya, dan gue harus jadi orang tahun zaman dulu yang ngomongnya sangat baku sekali gitu. Jadi gimana caranya lu ngomong baku tapi kedengerannya kayak nggak baku gitu. Kan kalau kayak kita sekarang ngomong kan, lu gila, lu mana aja lu gue tungguin. Kalau zaman dulu ya kayak, aku manis aja gitu ya. Kayak zaman bahasa-bahasa gitulah gue. Kadang-kadang pasti awalnya tuh pas gue reading gitu ngeliat, ini susah banget ya ngelantuninnya gitu. Tapi akhirnya bisa ya, itu yang ngebuat gue selama 2 bulan syuting harus nahan emosi di situ tuh cukup berat banget gitu. Jerih payah Wingky di film Ruang setidaknya terbayarkan dengan kepuasannya bermain dalam film ini. Rasa puas yang sama juga dirasakan oleh Nico.
Saat kemarin kami temui di acara peluncuran DVD Suhokji, Nico menceritakan dengan antusias rencana kepergiannya hari ini ke London, Inggris atas undangan mahasiswa Indonesia dalam rangka pemutaran film buatan anak Nusantara di sana. Senang juga bahwa ternyata mahasiswa Indonesia di sana sangat peduli gitu dengan film Indonesia, dan nggak cuma film ini aja sebenarnya yang diputar di sana. Ada Perangga Cinta, Eliana juga diputar. Jadi ini Festival Film Indonesia London Mission Film Festival. Dalam setiap film yang diperankannya, Nico sangatlah beruntung bisa dipasangkan dengan wanita-wanita cantik. Salah satunya Mariana Renata, lawan mainnya di film Janji Joni. Ketika film tersebut keluar, gosip tentang Nico dan Mariana terlibat cinta lokasi tak terbendung lagi. Kabarnya sudah setahun mereka saling berkasih-kasihan. Nggak bisa sih cerita, percuma, maksa-maksa juga. Ya nggak pengen. Sudah jadi rahasia umum para pemain yang terlibat dalam satu produksi film atau sinetron kerap terjerat dalam cinta lokasi. Wingky Wiryawan pun sepertinya tak bisa menangkal kutukan tersebut. Wingky kabarnya diam-diam menjalin kemesraan dengan Luna Maya, kekasihnya di film Ruang. Menurut kabar yang berhembus, Wingky dan Luna Maya sering menghabiskan waktu bersama saat mereka berpindah-pindah syuting di beberapa daerah di pedalaman Pulau Jawa. Agak gila loh. Di situ gue hubungan sama Luna hanya kerja saja, dan ya ngebentuk ini aja, filmnya jadi bagus aja kerja sama. Wah, lu kalau mau tahu yang bener sih, sebenarnya waktu itu Luna deketnya bukan sama gue, salah. Berarti ada orang yang ngelarin berita nih, salah lo. Kemudian lu tanya sama Luna, lu deket sama siapa? Wingky malah berdalih cinta lokasi justru sangat diperlukan untuk membangun mood saat syuting. Wingky malah menggunakan jurus pendekatan ke lawan mainnya seperti Luna agar aktingnya terlihat nyata. Inlock itu sih menurut gua sebaiknya memang ada sih, maksud gua kayak, ngerti gak sih lu kayak lu cinta di peran lu kan cinta sama lawan main lu misalnya, dan misalnya di peran lu benci sama lawan main lu, sebaiknya benlock juga, benci lokasi gitu menurut gua. Itu ya misalnya dia kemana, gue ikut deh sama lu, ngobrol-ngobrol aja gitu. Berarti jadi kayak peluk-pelukan, enggak gitu, cuma maksudnya kadang-kadang paling jadi yang satu gue berani curhat masalah gue gitu misalnya, jangan dulu gue gini-gini. Jadi ngerti gak sih, nggak harus sampai, maksud gue tuh perasaan suka tuh bukan berarti lo harus jadi suka naksir, bukan naksir lo. Gak takut nih Kenes cemburu? Kalau si Kenes udah tahu, gue bilang ke Kenes, kalau gue biasanya kayak gini, gue nyoba untuk harus nimbulin rasa ini gini. Malah kata Kenes, saya memang harus kayak gitu, kalau nggak mau mata lu nipu dong, kelihatan lagi. Maksud gue kalau misalnya kamera tuh menurut gue sama aja kayak mata manusia juga gitu, apalagi yang nonton gitu, nggak, lu kerasa kan kalau misalnya cuman ini doang nih, ngerti gak sih? Pemirsa, Krisdayanti baru saja meluncurkan film terbarunya. Nah, wajar saja nih pemirsa kalau orang mengatakan bahwa Krisdayanti sedang berusaha untuk mendongkrak popularitasnya yang semakin lama semakin menurun. Tapi popularitas kan memang harus dipelihara pemirsa, jadi wajar-wajar saja kalau KD melakukannya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan reaksi KD jika mendengar bahwa orang menuduhnya sedang berusaha mendongkrak karirnya. Nah, untuk mengetahui jawaban KD serta bagaimana dengan film terbarunya, kita saksikan bersama liputannya berikut ini. Berada di puncak tidak selamanya menyenangkan. Setidaknya begitulah yang dirasakan Krisdayanti. Ada saja yang memprediksi karir diva pop di tahun anjing ini menukik turun. Di pojokan seperti itu, KD justru memberikan kejutan-kejutan manis bagi penggemarnya. Salah satunya menggelar konser 3 diva di Jakarta serta 3 kota lainnya. Gebrakan lainnya menyusul saat KD mempublikasikan debutnya di layar lebar. Iya, namanya pekerjaan kan pasti up and down juga. Pekerjaan makanya konsistensi secara kualitas itu kan memang sulit. First of all, aku harus makasih sama Anang karena sebagai eksekutif produser saya personal kontrak oleh KD Film. Terlebih itu dia juga nggak berhenti gitu loh. Dia nggak berhenti untuk secara saya pastinya juga sebuah produk yang harus dia tampilkan. Krisdayanti sadar betul bahwa peruntungannya memang di jalur seni. Karenanya ia terus mengoptimalkan kemampuan serta menggali bakat-bakat lain yang terpendam dalam dirinya. Kalau saya dapat keunggulan lebih
ya itu gift, balik lagi pada gift Tuhan. Tuhan kasih saya kelebihan itu, dan itu yang membuat saya yang memang notabene orangnya suka mengeksplor atau suka coba akan hal-hal baru bisa kesampaian